Tentukan tegangan geser maksimal pada bim jika V diketahui sebesar 20 kN. Bisa ditulis dahulu persamaan yang akan digunakan, yaitu tau max ya, sama dengan V dikali Q kemudian dibagi I kali T. Untuk nilai V sudah diketahui tadi, yaitu 20 kN. Sedangkan untuk T bisa dilihat di sini karena dimintanya tegangan geser maksimal, maka yang maksimal itu akan terjadi di tengah-tengahnya. Dan T yang diambil adalah ketebalan yang ada di tengah-tengah tersebut, yaitu sebesar 20 mm. Selanjutnya tinggal mencari nilai Q dan juga I. Untuk mencari nilai Q dan I perlu digambar dulu penampangnya. Dari penampang ini kita bagi 3. Di bagian atas itu balok yang tiduran menjadi bagian pertama, kemudian yang tengah-tengah menjadi bagian yang kedua, dan yang terakhir yang paling bawah menjadi bagian yang ketiga. Karena di sini akan mencari momen inersianya satu persatu, kemudian dijumlahkan atau disigmakan ya. Dan persamaannya yaitu Ix ya. Momen inersia pada sumbu X sama dengan sigma dari Ix aksen, kemudian ditambah A kali dy kuadrat. Sebagai pengingat bahwa untuk balok atau persegi, inersianya itu adalah BH pangkat 3 dibagi dengan 12. Maka untuk balok yang pertama atau persegi yang pertama, 1/12 kali B-nya yaitu 200 mm, kemudian H-nya adalah 20 mm, dipangkatkan 3. Lalu ditambah oleh luasnya A, yaitu 200 kali 20, lalu dy. dy ini adalah jarak sentroid bagian pertama ya, dengan sentroid keseluruhan, yaitu di ukuran yang garis warna biru ini. Itulah yang dinamakan dengan dy. dy di sini nilainya adalah 150 ya, hasil dari 300 dibagi 2. Kemudian yang 20-nya juga perlu dibagi 2. Sehingga didapat total 150 tambah 10, yaitu jaraknya 160 mm dikuadratkan. Karena bagian atas dan bawah ini sama, maka langsung saja dikalikan 2. Kemudian ditambah bagian yang tengah, 1/12 kali lebarnya atau B-nya yaitu 20 mm, kemudian tingginya sebesar 300 mm dipangkatkan 3, lalu luasnya 20 kali 300 dan dy-nya itu 0 karena sentroid yang bagian tengah dengan yang keseluruhan itu di tempat yang sama. Maka didapatkan hasilnya yaitu 25,006666,7, satuannya adalah milimeter pangkat 4. Selanjutnya mencari nilai Q-nya. Untuk rumus Q, yaitu sigma dari E aksen bar, kemudian dikalikan dengan A aksen. Maka di sini perlu menentukan dulu luasan mana yang akan digunakan. Karena tegangan geser maksimal itu terjadi di tengah-tengahnya ya, di titik ini, maka luasan yang digunakan adalah luasan di atas titik tersebut. Yang mana terdiri dari persegi yang berdiri, kemudian persegi yang posisinya tiduran. Bisa dinamakan yang pertama, yang bagian atas itu 1 ya, yang bagian yang berdiri, yang tengah-tengah itu 2. Kemudian masing-masing bagian memiliki sentroidnya tersendiri, yang mana jarak sentroidnya terhadap sentroid yang keseluruhannya, itulah yang dinamakan dengan Y aksen bar. Mulai dari bagian yang pertama, di sini Y aksen barnya jaraknya yaitu 160 mm,
kemudian dikali A-nya, yaitu 200, dikalikan 20 mm. Kemudian ditambah bagian satunya, di sini jarak sentroidnya atau Y aksen barnya sebesar 150 dibagi 2. Didapatkan yaitu 75. Maka di sini ditulis 75 dikali luasnya, yaitu 20, dikalikan tingginya, 75. Maka didapatkan hasilnya yaitu 752500 mm pangkat 3. Maka bisa langsung dimasukkan ke rumus tegangan geser maksimalnya dengan nilai V-nya tadi 20 kN, kemudian Q-nya yang barusan dihitung 752500 mm pangkat 3, lalu dibagi I-nya. I-nya adalah 25006666,7 mm pangkat 4, lalu terakhir nilai T-nya sebesar 20 mm. Dioperasikan sehingga didapatkan hasilnya yaitu sebesar 3 Newton per mm².